Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ya Ibu ada penjelasan ya mengenai kisi-kisi dari soal PAT nanti yang akan dilaksanakan pada minggu depan. Nah, jadi silakan Ibu harapkan semuanya tolong disimak penjelasan dari Ibu ya, agar kalian bisa mengerjakan soal PAT nanti ya untuk matematika wajibnya. Baiklah, langsung saja untuk soal yang pertama ya Nak ya. Di sini ada nyatakan besar sudut ya berikut dalam satuan derajat. Nah, berarti dari kedua soal ini akan kita ubah ke bentuk derajat. Soal yang pertama itu ada A setengah putaran, yang B 2/3 V radian. Jadi setengah putaran ini akan kita ubah menjadi bentuk satuan derajat. Jadi kalau ubah menjadi bentuk satuan derajat itu akan dikalikan dengan 360 derajat ya. Karena satu putaran itu adalah 360 derajat ya Nak ya. Jadi setengah itu kita kalikan dengan 360 derajat sehingga hasilnya itu 180 derajat. Nah, baiklah, kita langsung ke soal yang kedua, itu 2/3 V radian, kita ubah ke bentuk derajat. Kita tahu ya Nak ya, kalau rumus 2/3 V radian itu kalau diubah menjadi derajat adalah dikali dengan 180 derajat per V. Jadi 2/3 V Ibu kalikan 180 derajat per V. Nah, di situ V-nya bisa kita coret ya, yang di bawah sampai di atas. Jadi tinggal 2/3 dikali 180 derajat, ialah 2 dikali derajat dibagi dengan 3, hasilnya 120 derajat ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya Nak ya. Di sini katanya tentukan asimtot tegak dan asimtot datar dari grafik yang diketahui tersebut ya. Jadi yang kita ketahui Nak ya, untuk mencari asimtot tegak ya kita lihat di X-nya. Jadi di X itu ya, kedua kurva itu saling mendekati di titik mana ya, di sumbu X-nya. Jadi kita lihat di grafik yang pertama tersebut ya Nak ya, dia mendekati titik 3. Begitu juga di grafik yang kedua ya. Grafik kedua itu dia juga mendekati si titik ke 3 ya. Sehingga kurva tersebut dia saling mendekati titik ketiga, tetapi Nak tidak saling berpotongan. Untuk nilai asimtot tegaknya X sama dengan 3. Kita lanjut ke asimtot datar ya. Jadi di asimtot datar ini kita melihat di sumbu Y-nya Nak. Untuk kedua kurva dia mendekati di titik mana? Jika kita lihat di kurva pertama itu ya, dia semakin mendekati titik 0. Nah, begitu juga di kurva kedua, dia juga mendekati titik 0 tetapi tidak saling berpotongan atau tidak menyinggung ya di titik 0, atau kedua kurva tersebut tidak berpotongan. Sehingga untuk asimtot datarnya kita dapatkan adalah Y sama dengan 0. Nah, Nak, selanjutnya ini kita lanjutkan untuk contoh soal berikutnya ya. Di sini ada segitiga yang siku-sikunya ada di B, ini A, B, C ya Nak ya. Terus panjang AB itu 3, A ke B ini 3. Lihat sudutnya ini ada di A ya. Ya, ini ya sudutnya ya. Terus panjang BC adalah 4, B ke C ya. Adalah 4. Nah, kita akan menentukan rasio. Nah, rasio itu ialah nilai sin kostan yang tadi ya. Nah, kita lanjut saja. Ini sudah Ibu gambarkan ya kalau dalam bentuk segitiga siku-sikunya biar terlihat lebih jelas ya. Jadi AB tadi adalah 3, BC tadi adalah 4, sudutnya itu adalah di A, siku-sikunya ada di B. Berarti yang belum kita ketahui adalah ini ya Nak ya. Nah, di perbandingan trigonometri ini ya, kalian akan berkaitan erat dengan rumus Pitagoras ya. Jadi rumus Pitagoras itu pernah kalian jumpai itu di SMP kan? Nah, kalian akan bertemu lagi di sini Nak. Jadi silakan ya, Ibu tidak akan membahas ulang yang namanya rumus Pitagoras ya. Nah, kalian kalau misalnya ada lupa-lupa ya, silakan kalian searching di Google maupun di YouTube ya mengenai materi tentang Pitagoras ya. Nah, di sini kita akan mencari dulu Nak sisi miring. Jadi rumus Pitagoras itu kan adalah mencari salah satu sisinya ya. Seperti ini nih. Dia sisi miring belum diketahui, makanya kita harus memerlukan rumusnya Pitagoras. Tetapi tidak selalu sisi miring Nak yang akan dicari, bisa juga sisi depan maupun sisi sampingnya ya. Nah, di dalam soal ini kita akan mencari dulu sisi miringnya. Di sini sisi miring adalah AC ya, sehingga AC sama dengan akar dari sisi depan ditambah dengan sisi samping ya.
sisi samping, kita tentu dulu nak ya, sebelumnya sisi depan dari sudut ini adalah, nih ya, ini sudut ya, sisi depan tadi kata ibu kan ada di depan sudut, berarti di sini ya. Nah, yang 4 ini adalah sisi depan. Kalau sisi samping berada di samping sudut, ialah yang ini ya. Jadi 3 ini adalah sisi sampingnya. Nah, sehingga 4, 3 kuadrat akan ditambah dengan 4 kuadrat ya. Nah, sama dengan 9 tambah 16 jadi akar 25. Ialah dapatnya 5. Oh, sehingga sisi miring ini dia adalah nilainya 5 ya. Sisi miring ini adalah pasti nilainya akan terbesar ya, paling besar di antara kedua sisi ini ya nak ya. Namanya saja sisi terpanjang ya di antara dua sisi ini. Jadi kita akan menentukan rasio perbandingannya, yaitu mencari nilai sin, cos, tan, cosec, secant, kotangen. Nah, untuk sin ya, sin itu sendiri tadi telah ibu berikan bahwa rumusnya adalah demi. Sin itu demi, sehingga sisi depan di sini yang mana? Sisi depan ini tadi adalah 4 kan? Sehingga 4 dibagi dengan sisi miring yang telah kita cari tadi nak. Berarti dapatnya 5, sehingga 4/5. Cos itu adalah sami, jadi sisi samping di sini adalah 3 ya. Nih, jadi 3 dibagi dengan sisi miringnya adalah 5. Tan itu adalah desa, jadi sisi depan itu adalah 4, dibagi dengan sisi sampingnya adalah 3, jadi 4/3. Terus kosek itu adalah, tadi ibu bilang bahwa kebalikan ya, jadi kosek itu kebalikan dari sin. Yang tadinya sin depan dibagi miring, kalau kosek adalah miring dibagi depan. Sehingga miringnya adalah 5, depannya adalah 4 ya, namanya dibalikan. Secant adalah kebalikan dari cos. Yang cos tadi 3/5 berarti menjadi 5/3. Begitu juga kotangen. Kotangen kebalikan dari tan. 4/3 kebalikannya jadinya 3/4. Soal kedua ini adalah penerapannya nak. Jadi penerapan dari trigono pada segitiga siku-siku ini sangat banyak ya. Misal, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat atau mengukur dari suatu ketinggian pohon ya. Jadi tinggi pohon itu berapa kita bisa mengukurnya nak. Ataupun tinggi dari suatu tiang bendera ya. Tinggi dari suatu gedung ya. Nah, dan lain-lain. Pokoknya dia mengukur suatu ketinggian ya. Nah, sekarang kita lihat di sini nak. Katanya di sini ada siswa ya. Diminta ya untuk mengukur tinggi suatu pohon. Nah, tinggi anak ini 1,5 meter. Jadi dari ujung kaki ke ujung kepala tingginya ini adalah 1,5 meter. Sedangkan sudut elevasi itu 30 derajat. Nah, ya nak ya, sudut elevasi ini apa nak? Ini sebenarnya sudah dibahas ya sebenarnya di SMP ini pernah ini. Sudut itu ada 2, sudut elevasi sama depresi ya. Kalau sudut elevasi nak, misal ya, itu adalah jarak pandang mata ke atas. Jadi kita ini kan mengukur tinggi sebuah pohon ya. Berarti jarak mata si anak ini dia mengukur tinggi pohon jadi melihat ke atas kan. Nah, itu adalah disebut dengan elevasi. Tetapi kalau depresi nak, misal ada sebuah anak dia berada di atas gedung ya, di atas gedung dianya. Terus dia melihat ke bawah ada sebuah pohon ya. Nah, dia ingin mengukur sebuah pohon tersebut. Berarti kan arah pandang si anak ini dia ke bawah kan ya. Jadi kalau depresi itu dia melihat dari atas ke bawah. Sedangkan kalau elevasi melihat dari bawah ke atas ya. Seperti menyungak ya kalau kita tuh. Nah, di sini ibu sudah ilustrasikan ada gambar ya. Ada sebuah pohon dan sebuah anak ya. Anak ini dia melihat sebuah pohon ya. Jadi dia akan mengukur dari ketinggian si bawah pohon ini sampai ke atas ya. Jadi sampai ke ujung pohon ini. Apakah ketinggiannya kata si anak ini? Nah, sebelum dari itu ya, kita membentuk dulu sudut. Nah, itulah kita beri sudut elevasi ya. Nah, sudut elevasi. Jadi dari mata pengamat ini ya, kita tarik garis sampai ke ujung puncak pohon ini ya. Nah, sedangkan secara horizontal kita tarik lurus. Nah, jadi dari mata pengamat ke pohon ini ya. Jadi di sini bisa kita bentuk segitiga siku-siku ya. Kita tarik garis putus-putus sampai ke bawah sini. Ya, tadi katanya sudut elevasinya 30, berarti kita masukkan sudutnya adalah 30 derajat. Oke? Setelah itu
jarak anak dengan pohon, jadi antara anak ini sampai ke pohon ini dia 3 meter, sudah diketahui nih. Ya. Nah, berapakah tinggi pohon? Untuk menentukan tinggi pohon itu, Nak, ya, menentukan dari sini ke sini, dia diukur dari tinggi sebuah pohon ini, ya, ditambah dengan tinggi dari sebuah anak ini, ya. Sehingga tinggi anak itu ditambah dengan tinggi pohon dari mata, ya, dari sini sampai ke tinggi anak ini yang akan kita ukur. Nah, kita akan menggunakan rumus tan. Ini selalu ya, Nak, ya, kita gunakan rumus tan. Di sini, Nak, di sini sudah kita tentukan dulu sisi depan, ya. Tan itu adalah desa kan rumusnya, depan per samping. Jadi sisi depan di sini adalah di sudut ini ya. Jadi depan dari sudut ini adalah ini, ya. Sehingga sisi depannya itu adalah ini dari sini. Sisi samping itu adalah nih, dari sini si anak ini sampai ke pohon ini, ya. Ya, ialah yang 3 meter ini. Sehingga tan alfa yang tadi sudutnya sudah diketahui 30 derajat, langsung kita ubah aja 30 derajat. Sama dengan tinggi pohon dari mata, ya, sisi depan yang ini ke sini, ini akan kita cari, Nak, ya. Nah, dibagi dengan jarak anak dengan pohon. Jarak anak dengan pohon tadi sudah diketahui adalah 3 meter, ya. Nah, ini kita kalikan ya, tinggi pohon dari mata ini Ibu pindahkan sebelah kiri ya, Nak, ya. Sama dengan tan pindah ke sebelah kanan, itu akan dikalikan di jarak ini ya. Jadi kali silang kan ini. Nah, berarti tan 30 derajat dikali dengan jarak anak tadi adalah 3. Langsung saja dikali dengan 3. Jadi tinggi pohon adalah tan 30 derajat, itu sudut istimewa ya, 1/3 akar 3. Sehingga dikali dengan 3. 3 bisa kita coret dengan 3 di bawah ini. Jadi tinggal akar 3 ya. Jadi tinggi pohonnya adalah rumus yang ini tadi ya, yang di awal tadi. Tinggi anak itu sudah diketahui 1,5 meter ya, langsung saja kita buat. Ditambah dengan tinggi pohon. Tinggi pohon tadi yang telah kita cari adalah dapatnya akar 3. Sehingga 1,5 ditambah akar 3. Itulah tinggi pohon dari sini sampai ke bawah ya, Nak, ya. Nah, dapatlah. Nah, ini, Nak, batas ini saja, tidak usah dijumlahin ya, karena ini kan dalam bentuk akar, yang satunya tidak ya, jadi hanya batas ini. Kecuali dia 1,5 dikali akar 3, maka dapatnya 1,5 akar 3. Tapi karena ini penjumlahan ya, dia batas sampai sini saja, tidak bisa dioperasikan lagi. Panjang juga sih. Oh, itu sudah Ibu jelaskan dulu ya, ini sedikit sepertinya. Nah ya, ini contoh soalnya ya. Jadi misalnya contoh soal, Nak, di sini 3 cos kuadrat 60 derajat ditambah 2 kotangan kuadrat 30 derajat min 5 sin kuadrat 45 derajat ya. Nah, ini, Nak, 3 kita turunkan ya. Cos ini kita cari, cos 60 yang telah kita cari tabel tadi berapa? Setengah ya. Berarti setengah akar 2 karena di sini pangkat 2 ya. Kalau di sini dari soalnya pangkat 3, Nak, berarti di sini juga dibuat pangkat 3. Kalau di sini tidak ada pangkat 2 ya, maka di sini juga tidak usah pakai pangkat 2 ya. Oke? Iya, Bu. Oke, kita hapus dulu. Nah, selanjutnya, Nak, ya, selanjutnya itu ditambah dengan 2 kotangan. Berarti 2-nya turun dikali kotangan 30 derajat. Berarti kot. Nah, ini 30 akar 3. Berarti akar 3 dikuadratkan. Min 5-nya turun dikali sin 45. Sin 45 ini ada setengah akar 2, Nak, ya. Setengah nih, Ibu tambahi ya di sini. Setengah akar 2 pangkat 2. Jadi 3, ini kan 1 kali pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, jadi 4, 1/4 dikali 3, 3/4 ya. Ditambah akar 3, kalau kita kuadratkan akar 3-nya habis ya, tinggal 3. 3 kali 2 adalah 6, min, nah ini ya, Nak, ya, kan 1 per ya. Jadi 2, kalau dipangkatkan 2 adalah ini setengah akar 2 ya. Kalau kita kalikan dengan setengah akar 2, itu akan dapatnya setengah, Nak, ya. Nah, ini setengah akar 2 ya. Nah, kita kalikan karena kuadrat ya.
Setengah kali setengah adalah 1/4 ya, 1/4. Akar 2, kalau di akar 2 berarti 2 ya. Jadi 1/4. Jadi kan di sini 1/4 ya. Nah, ini kan dikalikan 2 sama 2. Dikali dengan yang akar 2 kali akar 2 itu adalah 4 ya. Nah, akar 2. Maksud Ibu akar 2 kalau akar kalikan akar 2 berarti itu habis akarnya, tinggal 2 ya. Nih, kalau ingat ya anak ya, kalau akar dikalikan akar, akarnya hilang ya. Nah, jadi 2/4. 2/4 ini bisa kita kecilkan ya, jadi menjadi 1/2. Itulah tadi dapatnya 1/2 ya. 1/2 kalau kita kalikan dengan 5, berarti 5/2 ya. Sehingga ini kita samai penyebut, yaitu 4 ya. 4 bagi 4 itu 3, tetap ditambah 4, karena di sini tidak ada penyebut, langsung saja kita kalikan. 4 kali 6 adalah 24. 4 bagi 2 adalah 2, dikali 5 adalah min 10. 3 ditambah 24 min 10 adalah 17/4. Nah, inilah hasilnya soal nak ya. Jadi di sini yang pertama ada suatu gambar ya. Gambar ini menunjukkan ya dia ada di min 6,8. Ini kan titiknya min 6,8. Jadi dia ke sini ya nak ya. Kita buat garis putus-putus di sini ya sampai ke sumbu X ya. Nah, dia kalau di sini sudut alfa berarti sampai ke sini alfanya ya. Nah, ya sudutnya ya. Nah, sedangkan sumbu X-nya itu dia bernilai min 6. Ialah dari sini ke sini ya. Itu adalah min 6 ya. Nah, min 6. Sedangkan untuk sumbu Y yang tegak ini ya, ialah 8 ya, karena dia di sumbu Y kan. Jadi 0 sampai 8. Berarti ini adalah nilainya 8. Nah, yang belum kita ketahui adalah sisi ini. Nah, kalau ini dalam segitiga, siku-siku. Nah, kita kembali lagi kan ke perbandingan segitiga siku-siku ya. Di sini ada alfa ya. Sudut di depan alfa ini adalah sisi depan ya. Sudut di samping adalah sisi sampingnya, yaitu min 6. Yang belum kita ketahui adalah sisi miring ya, yang ini, sudut ini ya, garis ini. Sehingga ini Ibu buat tanda tanya ya, karena belum diketahui sisi miringnya, atau bisa juga sisi miring ini Ibu simbolkan sebagai si R ya. Nah, si R. Ini kita akan menentukan katanya nilai dari cos. Cos itu adalah rumus dari trigono. Siku-siku adalah sami ya. Ini harus kalian ingat juga ya, nilai perbandingan ini. Cos adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Cos sami ya. Kalau sin itu sin demi cos sami tan desa ya. Sangat mudah itu hafalnya. Jadi cos itu adalah samping pemiring. Sampingnya sudah dapat adalah min 6. Sekarang miringnya belum ada nak ya. Jadi nilai R ini akan kita cari terlebih dahulu. Nah, rumusnya menggunakan rumus Pythagoras. Jadi R sama dengan sisi samping kita kuadratkan ditambah dengan sisi depannya kita kuadratkan ya. Min 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sehingga dapat 36 ditambah 6 4 ya. Kalau min dikuadratkan itu adalah genap itu positif ya. Sehingga dapat akar 100. Jadi R-nya adalah 10. Sehingga sisi miring ini dia dapatlah nilainya 10. Ya, tinggal kita masukkan saja. Rumus cos adalah sami, sampingnya adalah min 6. Min 6, miring tadi sudah kita dapatkan ya. Miring tadi kita dapatkan adalah 10. Kita masuk 10. Sama-sama dibagi dengan 2. Bisa ya. Jadi min 6 bagi 2 adalah min 3. 10 bagi 2 adalah 5. Sehingga dapatnya adalah min 3/5. Hasilnya adalah D. Sampai sini. Kuadran 1 itu nilainya positif semua ya. Kalau kuadran kedua itu hanya sin saja yang positif. Berarti nilai selain sin adalah negatif. Kuadran ketiga itu tan yang positif. Berarti selain tan itu nilainya negatif. Yang cos juga, kuadran keempat itu cos yang positif. Berarti selain nilai cos itu negatif ya. Nah, di sini ada soal ya. Katanya sin 150 derajat, secant 120 derajat, tan 350 derajat dibagi ya. Sin 210 derajat, min cos 300 derajat. Nah, ini nak ya, ini sebenarnya dicarinya satu per satu ya. Nah, sehingga ya,
Sehingga ini Ibu akan mencari yang atas dulu terlebih dahulu ya. Nah, yang bagian atas nih ya, Ibu tulis di sini di sampingnya sin 150 derajat dikali secant 120 derajat dikali tan 350 derajat ya. Nah, di sini Nak, Ibu pakai sin ya. Ini kenapa berubah ini. Nah, ini sin ya. Ibu ubah dulu menjadi sin tetap ya, sinnya tetap. Nah, di sini Ibu mau pakai di sini kan untuk tabel ya, itu ada yang namanya 90 ya. Ada 180 ya yang kita pakai nanti. Ada 270. Yang terakhir itu ada 360. Nah, ada keempat ini ya. Jadi sin 150 derajat. Oh, Ibu mau buatnya dalam bentuk 90 saja ya. Jadi kalau 90 derajat ditambah berapa Nak? Biar menghasilkan si 150 ini. Berarti ditambah 60 ya kan? Jadi dianya 90 tambah 60 dia 150. Kembali ke awal soalnya. Bisa juga kalau kalian mau pakai yang 180. Berarti sin 180 derajat harus dikurangi kan, biar dia nilainya 150. Berarti dikurangi berapa? Ya dikurangi dengan 30 derajat ya. Jadi boleh mau pakai yang plus juga boleh, mau pakai 180 boleh, tapi jangan 270 ya. Kalau 270 itu kejauhan Nak ya. Jadi harus bisa di sebelah kanan ini adalah sudut istimewa. Sudut istimewa kita adalah 0 ya, 30, 45, 60, 90 ya, itu sudut istimewa. Nah, dikali secantnya Ibu turunkan ya. Kalau 120 Ibu mau ambil lagi 90 ya. Kalau 90 derajat berarti ditambah berapa? Iyalah ditambah dengan 30 kan, biar nilainya menjadi 120. Boleh juga kalau kalian mau pakai yang 180 ya. Kalau 180 berarti ini dikurang berapa? Jadinya 20. Berapa Nak? Kurang 60. Nah, dikurang 60 derajat ya. Nah, boleh kalian mau pakai 180 boleh, 90 boleh ya, sama saja nanti nilainya. Dikali tan Ibu turun ya. Nah, tannya kita turunkan 315 derajat. Ibu mau pakai yang 360 saja. Nih, yang 360. Kalau 360 dia dikurangi berapa Nak? Biar dapatnya 315 dikurangi 45 kan? Nah, boleh juga kalau seandainya kalian mau pakai yang 270 ya. Kalau 270 di sini berarti ditambahi dengan berapa? Kalau pakai yang 270 ditambah dengan berapa biar hasilnya 315? 55. Nah, ditambah dengan 45 ya. Nah, Ya. jadi lihat di sini sudah kita dapatkan ya. Ini untuk apa? Untuk relasinya ya, untuk sudutnya. Jadi sin ya Nak ya, sin itu kalau dia pakai rumus ya, sin 90 derajat ditambah alfa ya, itu ada rumus yang di tabel-tabel Ibu itu. Nah, itu sudah langsung dapat rumusnya, tapi itu terlalu banyak ya. Itu juga harus dihafalkan ya sebanyak itu. Nah, cara yang lain ya, kita lihat di sini. Sin itu ya 150 derajat ya, kalian lihat di soalnya ini. Dia berada di kuadran berapa Nak? 150. Kalau kuadran 1 kan 0 sampai 90 ya. Kalau kuadran kedua itu 90 sampai 180. Nah, berarti 150 ada di kuadran kedua ya. Sehingga nilai sinnya itu katanya positif. Jadi, kalau sin kita turunkan menjadi positif dianya ya. Nah, kita lihat apakah nilai sin ini tetap menjadi sin atau dia berubah menjadi cos. Lihat di sini Nak, formula ini ya. Katanya kalau dia di depannya itu 90 lebih plus atau minus ya ini ya. Dengan 270 plus atau minus ya, dia akan berubah. Jadi nilai sin itu berubah menjadi cos ya. Begitu juga yang si cos berubah menjadi sin, kebalikannya. Yang tan berubah menjadi kotangen, yang kotangen berubah menjadi tan. Begitu juga kosek ya. Kosek itu berubah menjadi secant. Tapi dengan syarat yang 90 sama 270.
Nah, kita lihat di sini, kita kan memakai sudutnya adalah 90. Berarti sudut 90 dia akan berubah formulanya. Menjadi apa? Si sin ini berubahnya. Ialah berubah menjadi cos ya. Sehingga di sini Ibu buat menjadi cos. Tetapi cosnya ini positif, Nak. Karena kita lihat di sini tadi, yang di kuadran kedua tadi sinnya bernilai positif ya. Jadi cos yang ini tidak usah kita lihat lagi ya. Nah, yang kita ambil adalah 60 derajatnya saja. Jadi cos 60 derajat dikali ya, Ibu kalikan ya. Sekarang second. Second itu lihat di sini 120 derajat. 120 derajat ini dia berada di kuadran berapa? Di antara 90 sama 180 ya. Nah, berarti ada di kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua dia second ini bernilai apa, Nak? Secondnya bernilai apa di kuadran kedua? Min. Nah, negatif ya, karena di kuadran kedua hanya positif saja, ya sin saja yang positif. Lain dari itu, mau cos, tan, cosec, secant, kotannya itu nilainya negatif. Sehingga secant di sini dia Ibu buat negatif di depannya, ya. Nah, setelah itu kita lihat, karena dia menggunakan 90 derajat, ya, jadi formulanya itu harus diganti. Jadi yang awalnya secant, ya, yang ini awalnya secant berubah menjadi cosec, ya. Nah, buka kurung, cosec, 90 tidak usah kita tulis, yang kita tulis adalah 30 derajatnya saja. Ya, dikali. Nah, sekarang kita lanjut ke tan, Nak, ya. Jadi tan ini katanya itu ada di kuadran berapa kalau 315? Yuk, 315 kuadran berapa, Nak? Kuadran 4. Kuadran keempat ya. Jadi kan di antara 270 sama 360. Nah, di kuadran keempat dia yang bernilai positif hanya cos ya. Jadi cos yang bernilai positif. Selain dari situ adalah negatif. Sedangkan yang di sini adalah tan yang ditanyakan. Nah, sehingga tan ini, Nak, bernilai negatifnya. Sehingga Ibu buat di depannya ini adalah negatif ya. Nah, sekarang kita lihat sudutnya. Kalau 360 kira-kira berubah enggak ya? Nah, yang tadi kan yang berubah hanya 90 sama 270. Oh, berarti ya, Nak ya. Yang 160 sama nilainya 360 ya, yang kedua ini ya, dia tidak akan berubah, Nak, nilainya. Jadi kalau dia tan ya, kalau dia tan tetap nilainya tan ya. Kalau dia cos tetap nilainya cos, kalau dia sin tetap nilainya sin. Itu berlaku untuk yang 360 yang negatif maupun positif ya, maupun yang 180 ya. Nah, kecuali dari 90 dan 270 dia nilainya berubah ya. Jadi tanya tetap ya, 360 tidak usah kita masukkan lagi, kita ambil yang 45-nya saja ya. Jadi 45 derajat. Sehingga nah ini sudah dalam bentuk sudut istimewa kan? Itulah Ibu kemarin bilang sudut istimewa harus dihafalkan ya, Nak ya. Nah, jadi cos 60 derajat itu sama dengan setengah dikali min, tetap Ibu tulis ya. Cosec 30 derajat adalah 2 dikali min tetap di sini, tan 45 derajat adalah 1. Sehingga ini bisa kita coret duanya ya, tinggal min 1. Min 1 dikali min 1 adalah 1 ya. Ini untuk pembagian di atas. Sekarang kita akan mencari yang di bawahnya ya, yaitu sin 270. Nah ya, kita akan lanjut ke sin 210 ya, 210 dengan cos 300. Nah, ini kalau sin 210 itu ada di kuadran keberapa, Nak? Kuadran ke? Kuadran Ketiga ya. Jadi Ibu mau ambil ya, Ibu ambil 180 saja. Jadi kalau 180 ditambahi berapa? Hasilnya 210. Iyalah ditambahi 30. Boleh juga kalau kalian mau pakai yang 270 ya. Jadi kalau 270 dikurangi dengan 60 derajat ya. Nah, dikurang. Cosnya tetap Ibu tulis sama dengan, kalau 300 derajat itu ada di kuadran keempat ya. Nah, sehingga Ibu mau buat 360 saja ya untuk ininya, sudutnya. 360 derajat dikurangi dengan si 60 ya, biar hasilnya 300, balik ke soal lagi. Sehingga sin 180 ya, kalau 180 tadi Ibu bilang, kalau 180 adalah nilainya tetap. Jadi tetap kalau dia awalnya sin, tetap sin ya jawabannya. Nah, sekarang kita lihat apakah dia positif atau negatif sinnya ini. Sehingga 210 ini tadi ada di kuadran ketiga.
Kuadran ketiga itu yang bernilai positif hanya tan ya. Jadi selain tan itu adalah negatif. Nah, di sini yang negatif kan sin kan, dia minta dari soal adalah sin. Sehingga nilai sin ini adalah negatif. Makanya dibuat selanjutnya itu negatif ya. Nah, karena dia 180 berarti nilainya tetap sin. Ini tidak usah kita lihat lagi, kita tulis 30 derajat min. Nah, di sini Ibu kurang ya, ini bukan min ya, Nak, tapi tanda kurang ya. Ini kan soalnya adalah kurang, jadi kurang. Sekarang kita lihat cos ini bernilai positif atau negatif ya. Cos ini kita lihat di sudutnya 300, berarti 300 ada di kuadran keempat ya. Kuadran keempat itu katanya yang bernilai positif adalah cos. Oh, berarti cos ini bernilai positif, jadi tidak usah kita tambahin min lagi ya. Nah, Ibu buka idam kurung ya. Jadi cos ya, karena dia memakai 360 derajat ya untuk sudutnya, maka nilainya tetap ya, tidak berubah ya. Jadi nilainya yang tadinya cos itu tetap menjadi cos saja. Nah, yang ini tidak usah kalian lihat lagi, kita ambil yang 60 derajatnya. Oke? Nah, sekarang sudah dalam bentuk sudut istimewa kan? Jadi min, Ibu buat di sini min, sin 30 derajat adalah setengah ya, dikurang dengan cos 60 derajat, cos 60 adalah setengah ya. Nah, Bu kurungi. Jadi punya hutang setengah, dibayar utang lagi setengah, jadi hutangnya min 1 ya. Sehingga kalau kita bagikan itu dapatnya 1, yang di atas tadi dibagi dengan yang di bawah tadi adalah min 1. Sehingga untuk optionnya adalah jawabannya adalah min 1 ya Nak ya. Nah,